Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya EN Apriani Nur. Hai, perkenalkan nama saya Mutmainah. Perkenalkan nama saya Reski Diana Sultan. Perkenalkan nama saya Ramadan Akbar Yusuf. Nama saya Irfan. Nama saya Muhammad Iqbal. Jadi, pada video kali ini kami akan menjelaskan beberapa materi di dalam mata kuliah pengembangan peserta didik pada jurusan Teknologi Pendidikan. Jadi silahkan disimak, diperhatikan baik-baik, dan dicatat bila perlu. Saya akan menjelaskan konsep tentang kecerdasan emosi. Nah, secara bahasa, emosi merupakan sebuah frasa yang berasal dari bahasa Latin emervi, yang berarti bergerak menjauh. Dalam hal ini menunjukkan bahwa ketika seseorang mengalami emosi, ada kecenderungan dalam mengambil tindakan. Maksudnya, seseorang tersebut mempunyai niat untuk mengambil tindakan lebih jauh. Nah, seperti yang dikemukakan oleh pakar psikologi Daniel Goleman, emosi terbagi dari yang pertama itu marah. Marah bisa berasal dari kebencian, tersinggung, permusuhan, atau tindak kekerasan. Nah, yang kedua yaitu sedih. Sedih itu bisa berasal dari seseorang mengalami kesepian, depresi, kesihan pada diri sendiri, dan putus asa. Nah, yang ketiga yaitu takut. Takut bisa berasal dari kecemasan, khawatir, fobia, atau gugup. Nah, keempat itu emosi yang berasal dari nikmat, bisa menjadi kesenangan, kepuasan, atau kebahagiaan. Nah, yang kelima yaitu emosi dari sebuah cinta. Cinta bisa berasal dari kebaikan hati seseorang, kedekatan, atau kasih sayang. Yang keenam yaitu terkejut. Terkejut bisa berasal dari takjub atau terpesona. Nah, yang ketujuh itu bisa berasal dari jengkel. Jengkel itu seperti orang yang sedang merasa muak dengan sesuatu atau keadaan. Nah, yang kedelapan yaitu perasaan malu. Itu malu bisa berasal dari perasaan bersalah, perasaan menyesal, dan kesal terhadap sesuatu yang dirasakan. Nah, teman-teman, kecerdasan emosi kerap kali dianggap sebagai kemampuan untuk mengatur emosi diri dan memperbaiki interaksi dengan orang lain. Nah, adapun komponen dalam emosi sendiri yaitu kesadaran diri, yaitu memahami suasana hati, bagaimana kita memahami diri sendiri. Nah, yang kedua itu yaitu pengendalian diri, di mana misalkan kita ingin melakukan sesuatu, kita tidak boleh bereaksi secara gegabah. Nah, yang ketiga itu motivasi diri. Motivasi diri itu bisa berasal dari kita inisiatif, niat belajar, memperbaiki diri, dan introspeksi. Nah, adapun yang keempat yaitu empati. Empati itu memahami reaksi emosional orang lain. Nah, kelima yaitu keterampilan sosial. Bagaimana kita mampu untuk mengidentifikasi kebutuhan sosial, mengelola komunikasi, dan membangun jaringan. Nah, faktor yang mempengaruhi emosi tidak lain adalah pertama, lingkungan keluarga. Nah, kenapa lingkungan keluarga? Karena lingkungan keluarga adalah faktor penentu bahagia tidaknya seseorang. Nah, keluarga harus memahami dan bisa mengontrol emosional pada diri seorang anak. Nah, solusinya bagaimana? Dalam lingkungan keluarga, kita harus selalu menjaga keharmonisan, menghargai sesama, antara saudara, menghormati ayah dan ibu, dan kita sebagai orang tua harus menyayangi anak dan harus mengerti emosional anak. Nah, yang kedua yaitu lingkungan sekolah. Nah, bagi anak-anak hingga remaja yang beranjak dewasa, lingkungan sekolah itu menjadi acuan untuk mengembangkan potensi diri mereka. Nah, emosi dalam hal ini sangat mendukung kreativitas seorang anak. Nah, contohnya bisa mengembangkan potensi diri mereka, kreativitas mereka. Nah, namun harus hati-hati juga terhadap kasus bullying, kasus kekerasan. Nah, ini yang bisa menyebabkan terjadi kecenderungan emosi pada diri seseorang. Solusinya bagaimana? Nah, kita yang sebagai pelajar harus lebih aktif dan ceria dan berteman sama siapa saja, berbagi pendapat sama teman-teman, dan
mungkin bisa belajar bersama hingga membangun persahabatan atau pertemanan yang dalam jangka panjangnya. Nah, yang ketiga adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini sangat penting ya, karena dimana disinilah kita menunjukkan skill kita, bagaimana kita bisa menerima pujian dari banyak orang, menerima kritikan. Nah, disinilah kita betul-betul mentalnya dibentuk. Nah, solusinya bagaimana? Kita harus saling menghargai dan memberikan atau bertukar pendapat kepada siapapun yang di sekeliling kita, karena biar bagaimanapun lingkungan sosial atau masyarakat adalah elemen penting untuk kita saling selalu tolong menolong, baur berbaur. Karena pada dasarnya kita hidup di mana kita tidak bisa lepas dari yang namanya pujian, hinaan, kritikan, saran yang membangun. Nah, jadi kita harus betul-betul memahami emosional diri kita sendiri dan memahami emosional orang lain juga agar semuanya tetap stabil. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul perkembangan kognitif. Lalu apa sih itu perkembangan kognitif? Perkembangan kognitif merupakan dasar bagi kemampuan anak untuk berpikir. Dan juga perkembangan kognitif mempunyai peranan penting bagi keberhasilan anak dalam belajar, karena aktivitas dalam belajar selalu berhubungan dengan masalah berpikir. Husdarta dan Nurlan berpendapat bahwa perkembangan kognitif adalah suatu proses terus-menerus, namun hasilnya bukan sambungan atau lanjutan dari hasil-hasil sebelumnya yang telah dicapai. Oke, kita lanjut pada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Menurut Ahmad Susanto, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif adalah: yang pertama, faktor hereditas atau keturunan. Teori hereditas dipelopori oleh ahli filsafat yang bernama Schopenhauer, berpendapat bahwa manusia yang sudah lahir sudah membawa potensi tertentu dan tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Taraf intelijensi sudah ditentukan sejak lahir. Yang kedua, faktor lingkungan. John Locke berpendapat bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci seperti kertas putih yang belum ternoda. Teori ini dikenal dengan teori tabula rasa. Taraf intelijensi ditentukan oleh pengetahuan dan pengalamannya di lingkungannya. Yang ketiga, faktor kematangan. Tiap organ dikatakan matang jika mereka sanggup menjalankan fungsinya masing-masing. Selanjutnya yaitu faktor pembentukan. Ada dua faktor pembentukan. Yang pertama, faktor pembentukan secara sengaja, yaitu sekolah formal. Yang kedua, faktor pembentukan secara tidak sengaja, yaitu yang dipengaruhi oleh alam sekitar. Kelima, faktor bakat dan minat. Minat mengarah pada dorongan agar kita berbuat lebih baik dan lebih giat lagi. Sementara bakat seseorang itu mempengaruhi tingkat kecerdasannya. Yang terakhir yaitu faktor kebebasan. Kelulusan manusia untuk berpikir secara menyebar dan bebas, yang berarti manusia dapat memilih metode tertentu untuk memecahkan masalahnya dan memilih masalah yang sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya, tahap perkembangan kognitif pada anak taman kanak-kanak atau TK. Tahap perkembangan kognitif pada anak menggambarkan tingkat kemampuan berpikir pada seorang anak. Menurut Slamet Suyanto, pada tahapan operasional anak sudah menunjukkan proses berpikir yang lebih jelas. Anak sudah belajar nama-nama indera dan juga sudah bisa menggolong-golongkan dan menyempurnakan kecakapan panca inderanya. Sifat egosentrisnya sangat menonjol dan anak menunjukkan kemampuannya melakukan permainan simbolis. Misalnya, anak menggerakkan sebuah balok dan menirukan sebuah suara mobil
seakan-akan balok itu adalah mobilnya. Ruang lingkup daya pikir yang ingin dicapai dalam rangka pengembangan kemampuan daya pikir seperti yang digariskan oleh Departemen Pendidikan Nasional yang dikutip oleh Siti Partini meliputi: yang pertama, menyebutkan urutan bilangan; yang kedua, membilang atau mengenal konsep bilangan dan benda-benda; yang ketiga, menghubungkan konsep bilangan dan lambang bilangan; yang keempat, mencapai berbagai bentuk dengan menggunakan benda sesuai dengan konsep bilangan yang sudah diketahui oleh anak-anak. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Perkembangan Bahasa. 1. Pengertian bahasa. Bahasa dari bahasa Sanskerta adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya kata dan gerakan. Pengertian bahasa secara umum adalah sistem lambang bunyi ujaran yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat pemakainya. 2. Hakikat bahasa. Menurut teori struktural, bahasa dapat didefinisikan sebagai suatu sistem tanda arbiter yang konvensional. Berkaitan dengan ciri sistem, bahasa bersifat sistematik dan sistemik. Bahasa bersifat sistematik karena mengikuti ketentuan-ketentuan atau kaidah yang teratur. Bahasa juga bersifat sistemik karena bahasa itu sendiri merupakan suatu sistem atau subsistem. Misalnya, subsistem fonologi, subsistem morfologi, subsistem sintaksis, subsistem semantik, dan subsistem leksikon. 3. Fungsi bahasa. Yang pertama, untuk tujuan praktis, yaitu mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Kedua, untuk tujuan artistik, yaitu manusia mengolah dan menggunakan bahasa dengan seindah-indahnya guna pemuasan rasa estetis manusia. Ketiga, lambang atau satu simbol dari hasil budaya di suatu daerah. 4. Alat untuk berinteraksi dengan manusia lainnya atau sebagai alat komunikasi. 5. Untuk tujuan pembelajaran, sebagai media dalam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, baik itu yang masih berada pada ruang lingkup bahasa itu sendiri ataupun di luar ruang lingkup bahasa, seperti pengetahuan, sejarah, dan ilmu pengetahuan yang lainnya. Selanjutnya, keempat, manfaat bahasa dalam kehidupan sehari-hari. 1. Bahasa resmi bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang dijadikan bahasa resmi dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. 2. Pengantar dalam dunia pendidikan. Kegiatan atau proses belajar mengajar menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia ini dijadikan salah satu mata pelajaran di sekolah, walaupun di beberapa sekolah internasional digunakan bahasa asing sebagai bahasa utamanya. 3. Bahasa resmi untuk kepentingan negara. Dalam perencanaan dan pelaksanaan, setiap kegiatan pembangunan nasional tentu harus menggunakan bahasa resmi. Maka, bahasa Indonesia ini juga menjadi bahasa yang penting bagi pemerintah dan segala hal yang ada di dalamnya. 4. Alat pengembang kehidupan, ilmu pengetahuan, serta teknologi. Pengembangan kebudayaan nasional yang ada di Indonesia tentu tidak terlepas dari penggunaan bahasa resmi. Kita yang bahasa Indonesia, inilah yang membedakan bahasa Indonesia berbeda dengan bahasa daerah, karena bahasa Indonesia memiliki
ciri dan identitasnya sendiri. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan moral dan perkembangan spiritual pada peserta didik. Jadi yang pertama, teman-teman harus mengetahui apa itu perkembangan moral dan apa itu perkembangan spiritual itu sendiri. Jadi perkembangan moral merupakan perkembangan mengenai aturan-aturan pada manusia yang seharusnya mereka lakukan ketika berinteraksi dengan orang lain. Di dalam perkembangan moral ini, peserta didik mengalami perubahan-perubahan mengenai tata cara mereka, kebiasaan maupun adat mereka. Sebenarnya anak-anak yang baru lahir itu tidak memiliki moral, akan tetapi mereka sudah memiliki potensi moral, yang dimana potensi moral ini bisa dikembangkan melalui pengalaman-pengalaman si anak ketika berinteraksi dengan orang tuanya, saudara-saudaranya maupun dengan orang lain. Jadi si anak ini mengetahui apa yang boleh atau yang baik untuk dia lakukan, ataupun yang buruk atau yang dilarang untuk dia lakukan. Nah, kalau itu tadi perkembangan moral, dan selanjutnya itu perkembangan spiritual pada peserta didik. Apa sih itu perkembangan spiritual? Kalau perkembangan spiritual itu lebih spesifiknya tentang kebutuhan manusia terhadap agama. Jadi perkembangan spiritual ini dapat diartikan tahap di mana peserta didik membentuk kepercayaannya, baik berupa kepercayaannya terhadap religi maupun kepercayaannya terhadap adatnya. Selanjutnya, apa faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral dan perkembangan spiritual pada peserta didik? Faktor-faktor perkembangan moral maupun faktor-faktor perkembangan spiritual itu tidak terlepas oleh faktor internal dan faktor eksternal. Pada perkembangan moral, kalau faktor internalnya itu meliputi faktor genetik atau faktor sifat-sifat bawahan pada peserta didik tersebut. Kalau faktor eksternalnya itu meliputi lingkungan, misalnya lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah yang dapat mempengaruhi moral pada si anak. Faktor internal dan faktor eksternalnya ini dapat mempengaruhi perkembangan si moral pada peserta didik. Jadi baik buruk pada moral si anak tergantung pada faktor-faktor ini, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dan begitu pula pada perkembangan spiritual dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal pada perkembangan spiritual pada peserta didik juga dipengaruhi oleh keturunan atau faktor sifat-sifat pembawahan dari keluarga si peserta didik. Sedangkan faktor eksternalnya pada perkembangan spiritual pada peserta didik juga dipengaruhi oleh lingkungan, yang dimana sebagian besar dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk adalah salah satu teori belajar yang dikemukakan oleh Howard E. Gardner pada tanggal 11 Juli 1943 di Scranton, Pennsylvania. Teori belajar ini dikenalkan pada tahun 1983. Secara umum, kecerdasan majemuk adalah kemampuan memecahkan masalah dan menciptakan produk bernilai budaya. Adapun jenis-jenisnya yaitu kecerdasan linguistik, kemampuan menggunakan kata-kata secara efektif. Yang kedua yaitu kecerdasan logis, keterampilan mengelola angka atau kemahiran menggunakan logika. Yang ketiga itu kecerdasan visual atau membayangkan dan melampirkan dalam bentuk 2 atau 3 dimensi. Yang keempat yaitu kecerdasan musik, kecerdasan untuk menyanyikan sebuah lagu. Yang kelima yaitu kecerdasan interpersonal, kemampuan untuk memahami dan bekerja sama dengan orang lain. Yang keenam yaitu kecerdasan intrapersonal,
kecerdasan memahami diri sendiri. Yang ketujuh yaitu kecerdasan kinestik, kemampuan seluruh tubuh. Yang kedelapan yaitu kecerdasan naturalis, kemampuan mengamati bentuk-bentuk alam di sekitar kita. Dan yang terakhir eksistensial, yaitu kemampuan dan kepekaan seseorang. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yaitu perkembangan sosial. Hubungan sosial adalah hubungan timbal balik antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Seseorang melakukan hubungan sosial secara naluri karena didorong oleh beberapa faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Apa sih itu faktor internal dan apa sih itu faktor eksternal? Faktor internal adalah faktor yang ada pada dalam diri manusia, seperti keinginan manusia untuk melakukan komunikasi. Kemudian, faktor eksternal adalah terjadinya hubungan sosial seperti adanya simpati, empati, motivasi, sugesti, dan imitasi. Saya akan menjelaskan apa itu simpati, motivasi, empati, sugesti, dan imitasi. Simpati adalah suatu sikap tertarik kepada orang lain yang membuat kita merasa simpati. Seperti misalnya, ada teman kita yang merasa berduka, dan kita juga ikut merasakan berduka. Itu namanya simpati. Kemudian yang kedua yaitu adalah motivasi. Motivasi adalah dorongan dari seseorang yang ada dalam dirinya yang mendasari orang untuk melakukan perbuatannya. Kemudian yang ketiga yaitu empati. Empati adalah proses psikis, yaitu rasa iba atau haru terhadap perasaan seseorang dengan objek yang ada di depan matanya. Kemudian yang keempat yaitu sugesti. Sugesti adalah kepercayaan yang sangat didalami dari diri kepada orang lain. Kemudian yang terakhir yaitu imitasi. Imitasi adalah dorongan untuk meniru sesuatu yang ada pada diri orang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengaruh hubungan sosial terhadap tingkah laku. Hubungan sosial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap tingkah laku individu. Hubungan sosial individu dimulai sejak individu itu lahir, seperti hubungan bayi dengan orang-orang di sekitarnya, terutama sang ibu. Itu memiliki arti yang sangat-sangat penting. Selanjutnya yaitu jenis-jenis interaksi. Ada 3 jenis interaksi sosial. Yang pertama yaitu interaksi verbal, yang kedua yaitu interaksi fisik, dan yang ketiga adalah interaksi emosional. Sebelum itu kita harus tahu apa sih itu interaksi verbal, interaksi fisik, dan interaksi emosional. Interaksi verbal adalah interaksi yang terjadi apabila 2 orang atau lebih melakukan kontak satu sama lain dengan menggunakan alat-alat artikulasi atau pembicaraan. Kemudian yang kedua yaitu interaksi fisik. Interaksi fisik adalah interaksi yang terjadi manakala 2 orang melakukan kontak, yaitu dengan menggunakan bahasa-bahasa tubuh. Kemudian yang terakhir yaitu interaksi emosional. Interaksi emosional adalah interaksi yang terjadi manakala individu melakukan kontak satu sama lain dengan cara melakukan curahan perasaan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan hubungan sosial. Jadi ada 3 lingkungan yang mempengaruhi perkembangan sosial individu, yaitu yang pertama lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Dalam lingkungan keluarga, individu mengembangkan potensi pemikiran tersendiri yang merupakan pengukuhan dasar emosional melalui interaksi dengan orang tuanya dan saudara-saudaranya. Kemudian yang kedua dalam lingkungan sekolah, individu belajar membina hubungan dengan teman-teman sekolahnya yang datang dari berbagai status sosial yang berbeda-beda. Kemudian yang terakhir yaitu dalam lingkungan masyarakat. Dalam lingkungan masyarakat, individu sudah dihadapkan dengan berbagai hubungan sosial yang berbeda-beda dan masalah masyarakat yang lebih bervariasi dan lebih kompleks. Selanjutnya yang terakhir yaitu perbedaan individual dalam perkembangan sosial. Perkembangan sosial dapat mempengaruhi perbedaan sikap dasar hubungan sosial, terutama pada remaja. Secara psikologis, sikap ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, meniru orang yang lebih berprestasi dalam bidang tertentu. Kemudian yang kedua yaitu mengkombinasikan pengalaman.
Dan yang ketiga, menghayati pengalaman emosional khusus secara mendalam. Nah, itulah tadi presentasi perkembangan sosial. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun pesan kami kepada Anakda EN Apriani Nur, di masa pandemi Corona, Anakda janganlah turunkan semangat dan motivasi tentang pembelajaran. Tetap berkarya dan berinovasi walaupun pembelajaran itu dilaksanakan di rumah. Sedangkan kesan melalui pembelajaran online yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Makassar, kami pihak orang tua tidak merasa takut dan was-was tentang penyebaran COVID-19 karena Anakda kami berada di sekeliling kami atau di sekitar keluarga kami. Terima kasih. Saya memerhatikan saudari Rizky Riana Sultan, di mana pembelajaran cukup menyenangkan, tetapi ada terkesan pembelajaran yang membosankan. Nah, pesan saya yang dapat saya sampaikan selaku kerabat dari saudari, yaitu semoga bisa membuat pembelajaran daring yang menyenangkan dan tidak membosankan bagi mahasiswa dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa tersebut. Pesan saya kepada Irfan, selalu jaga kesehatan, utamakan pelajaran dan selalu rendah hati. Pesan kepada Irfan, selama masa pandemi, Irfan kuliah online dan jaringan di kampung kami kurang baik, sehingga dia keluar cari jaringan demi memenuhi kebutuhan tanggung jawab sebagai pelajar. Dia rela keluar mencari jaringan untuk kebutuhan sehari-harinya. Kesan saya melihat pembelajaran online ini merupakan langkah yang baik untuk mencegah mahasiswa agar terhindar dari COVID-19. Selain itu, mahasiswa juga bisa belajar di rumah dan bisa di mana saja. Akan tetapi, saya melihat beberapa masalah yang mereka alami, seperti sering terjadi error pada website pembelajarannya, kemudian jaringan yang buruk, dan jadwal pembelajaran yang tidak teratur. Nah, pesan saya, semoga pembelajaran online ke depannya bisa lebih baik lagi dan bisa mengantisipasi yang barusan saya sebut tadi. Terima kasih. Mengenai pesan dan kesan orang di sekitar saya, yaitu masih sangat mendukung yang adanya belajar online karena untuk memutuskan penyebaran virus COVID-19 ini. Pesannya, tetap semangat belajar di rumah. Sedangkan kesannya, selama pembelajaran online, Mutmainah selalu berada di lingkungan keluarga, sehingga kami tidak perlu was-was terhadap penyebaran COVID-19. Terima kasih.